Hari ini telah dilaksanakan pertemuan dengan Ambasador Jamison Greer dari United States of Trade Representative di kantor USTR di Washington DC. Pertemuan ini secara khusus dilakukan untuk melaksanakan penugasan dari Bapak Presiden untuk segera mendorong percepatan penyelesaian dokumen Agreement on Reciprocal Tariff antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Pertemuan berjalan dengan baik. Isu-isu utama dan isu teknis dibicarakan dalam pertemuan kali ini. Saya dan Ambasador Greer mengapresiasi perkembangan perundingan yang telah menyepakati isu-isu krusial dalam teks perjanjian. Kata-kata yang dikedepankan adalah menjaga kepentingan bersama kedua belah pihak, dan kita sampaikan isu-isu yang menjadi kepentingan Indonesia. Demikian pula Amerika Serikat menyampaikan isu-isu yang menjadi kepentingan utama dari Amerika Serikat. Seluruh isu substansi yang telah diatur di dalam dokumen ART sudah dapat disepakati kedua belah pihak, baik isu-isu utama maupun isu teknis yang akan disesuaikan bahasanya dalam legal drafting dan proses teknis selanjutnya. Tadi juga telah disepakati terkait dengan framework timetable dari substansi perjanjian ART, di mana pada minggu kedua bulan Januari 2026, tim teknis Indonesia dan Amerika Serikat akan melanjutkan kembali pertemuan teknis untuk legal scrubbing, serta clean up dokumen yang ditargetkan selesai dalam 1 minggu. Tentatif waktunya antara tanggal 12 sampai dengan tanggal 19. Setelah seluruh proses teknis diselesaikan, maka diharapkan sebelum akhir bulan Januari ini akan disiapkan dokumen untuk dapat ditandatangani secara resmi oleh Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Amerika Serikat Pak Donald Trump. Dan saat ini pihak Amerika sedang mengatur waktu yang tepat untuk rencana pertemuan antara kedua pemimpin tersebut. Perjanjian ini adalah perjanjian yang melanjutkan pada tanggal 22 Juli yang lalu kesepakatan antara kedua pemimpin, di mana tarif Indonesia diturunkan dari 32 menjadi 19%. Dan Indonesia juga mendapatkan pengecualian tarif khusus untuk produk-produk unggulan ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan yang lain. Dan tentu ini menjadi kabar yang baik, terutama bagi industri Indonesia yang terdampak langsung kebijakan tarif, di mana sektor-sektor yang terkena tarif tersebut, terutama padat karya, mempekerjakan 5 juta pekerja, dan tentunya ini sangat strategis bagi Indonesia. Kemudian pada joint statement yang lalu, Indonesia memberikan komitmen untuk membuka akses pasar bagi Amerika Serikat, mengatasi isu-isu hambatan non-tarif yang menghambat kerjasama antar kedua negara, dan kita terus mendorong komitmen Indonesia ini melalui deregulasi yang terus dijalankan oleh pemerintah. Salah satunya kita telah membentuk Satgas Debottlenecking yang secara khusus digunakan untuk menyelesaikan semua hambatan yang dialami oleh dunia usaha di Indonesia. Kita harap bahwa proses teknis selanjutnya dapat selesai sesuai target waktu, sehingga pada akhir Januari 2026 bisa dilakukan penandatanganan dokumen ART oleh Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Presiden Trump. Dengan demikian, manfaat dari perjanjian ini membuka akses pasar dua negara, dapat segera mendorong perekonomian di Indonesia.